Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkan di tempat yang baik ini, mudah-mudahan menjadi penyebab dikumpulkan di surga Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab khutbah Tahir bin Husain bin Tahir sampai kepada ucapan beliau wa ala adaiz zakah. Beliau mengatakan, aku mengingatkan kalian untuk membayarkan az-zakah, membayarkan zakat. Fa innaha haqqun fi amwalikum ma'lum, karena sesungguhnya zakat ini adalah hak orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, yang mana hak tersebut ada di dalam harta kita, orang-orang yang memiliki harta, dan itu sudah difahami, maklum, diketahui. Wa fardun fi dinikum mahtum, dan zakat ini di dalam agama kita, agama Islam, hukumnya adalah fardu, hukumnya wajib. Tazku bi adaihal amwal, harta-harta manusia ini ketika dibayarkan zakatnya akan menjadi harta yang bersih, harta yang suci. Wa tandafi'u biha anhal ahwal, dan dengan mengeluarkan zakat maka musibah-musibah yang ditakuti itu akan menjauh. Jadi zakat juga menjauhkan orang-orang yang mengeluarkannya itu daripada segala bentuk musibah. Hadirin hadirat rahimakumullah, zakat ini salah satu daripada rukun Islam yang 5. Dan kalau kita membaca Al-Quran, maka akan kita dapati zakat ini selalu digandengkan sama Allah dengan mendirikan sholat. Zakat dan sholat selalu bareng di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan, kerjakan sholat, dan keluarkan, bayarkan zakat. Sholat, zakat bareng, disebutkan bareng di dalam Al-Qur'an, tidak dipisah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan, mengerjakan salat, dan terhadap rizki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan, artinya mengeluarkan zakat. Salat dan zakat selalu bareng disebutnya di dalam Al-Quran. Di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang-orang yang beriman, Allah menyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, satu dengan yang lainnya itu saling mendukung, saling membantu, saling menolong. Ini sifatnya orang yang beriman. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada yang baik-baik, sifatnya yang kedua. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ada kemungkaran, keburukan, maka mereka mencegah. Nah, sing elek-elek, ya, dia tidak mengerjakan, dan orang lain diusahakan supaya tidak mengerjakan.
mengerjakan kemungkaran. Itu sifatnya orang yang beriman. Yang ketiga. Yang keempat, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan, melaksanakan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mengeluarkan, membayarkan zakat. Setelah menyebut salat, Allah menyebut zakat bareng salat dan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifatnya orang yang beriman. Ulaika sayarhamuhumullah, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ketika menyebutkan zakat pasti menyebutkan sholat, karena memang tidak bisa dipisah antara sholat dengan zakat. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyuaddi zakata malih, hendaknya dia membayarkan, mengeluarkan zakat hartanya. Maka kalau ada orang yang tidak membayarkan zakat, ya tidak bisa dikatakan orang beriman, karena Nabi mengatakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu diantara sifatnya mengeluarkan zakat. Karena itu para ulama mengatakan kalau ada orang Islam, dia sholat, dia puasa Ramadan, dia sudah mengerjakan haji, tapi hartanya tidak dikeluarkan zakatnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah, puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah, hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia membayarkan, mengeluarkan zakat wajibnya. Jadi zakat ini bukan perkara yang remeh, ya. Bisa jadi sholat, puasa dan haji kita tidak diterima kalau kita tidak mengeluarkan zakat. Kenapa sih kok tidak diterima semua ibadah ini? Karena antara sholat, puasa, haji, zakat, semuanya ini berkaitan. Kalau ada satu ditinggalkan padahal wajib, maka yang lainnya ikut jatuh, ikut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh ya apa beb turun haji? Ya kalau tidak mampu tidak apa-apa. Si antri beb jarene 2035. Ya memang peraturan pemerintah seperti itu. Oh, berarti sholat saya tidak diterima? Ya tidak diterima, tetap diterima sama Allah. Puasa Ramadannya tetap diterima, karena kita belum mampu atau sudah daftar tapi belum waktunya, begitu. Bagi orang yang tidak punya harta banyak, tidak wajib zakat, ya berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Sholatnya ya sholat tetap diterima, puasanya tetap diterima, begitu. Ini zakat bagi orang-orang yang memiliki harta dan memenuhi syarat daripada zakat. Jadi kalau kita jelaskan keseluruhan ya memang panjang ya, karena ini ilmu fikih dan fikih itu luas. Ya secara umum kalau kita punya uang, nyimpen uang, ya. Kemudian uang ini kalau dihitung dengan misalnya emas, ya, mencapai nisabnya wajib zakatnya emas, berarti kita wajib mengeluarkan zakatnya tiap tahun. Duduk saulan pingsang zakat itu setahun sekali. Kalau kita contohkan misalnya emas itu kalau dirupiahkan seberapa wajib zakat, misal ini ya, mungkin 80 atau 90 juta misalnya, atau sekitar itu. Kalau kita punya uang segitu kemudian disimpan sampai 1 tahun, itu dikeluarkan zakatnya nanti.
ya dikeluarkan zakatnya. Ono Bib ya. Duit mek 10 juta ya. 20 juta misalnya ya. Tidak ada kewajiban zakat. Nah, ini khusus orang-orang yang memenuhi syarat saja ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kata para ulama, orang yang mengeluarkan zakat ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mengeluarkan zakat ini banyak manfaat-manfaat dan faedah-faedah, baik secara agama, pandangan agama, atau urusan duniawinya, secara duniawinya. Karena di dalam hartanya manusia itu terdapat balak, fitnah, ya, terdapat balak dan fitnah. Kapan bisa selamat daripada balaknya harta dan fitnahnya harta? Kalau orang yang memiliki harta tadi itu mengeluarkan zakatnya, maka harapan besar dia selamat daripada balaknya harta dan fitnahnya harta tadi. Kata Nabi SAW, "Idza addaita zakata malik tibatan biha nafsuk." Kalau ada orang mengeluarkan zakat harta, ngetokno ya mbek seneng, ndak terpaksa, ya, ndak susah. Kan ada orang zakat itu susah ngetokno ya, ndoleki soro, moro-moro dikongkon ngetokno zakat, ya dikekno wong maneh ya, sumpek ngetokno zakat. Nah, ini ndak boleh seperti mengeluarkan zakat dengan hati yang seneng, karena itu adalah syariat Allah. Dibayarkan dengan hati yang senang, maka kata Nabi SAW, faqad adhabta anka syarrah, maka kamu telah menjauhkan harta kamu daripada keburukan-keburukannya. Jadi kalau seperti tanaman itu, ada tanaman-tanaman yang ngerusak begitu ya, tapi jadi siji, jadi satu, tumbuhan jadi satu. Itu orang kalau membayarkan zakat itu seperti tanaman-tanaman sing ngerusak ini, seperti diambil kemudian dilempar. Lek wong sing paham membuang itu dengan apa? Seneng. Kalau tidak dibuang bahaya, ini harta saya nanti bisa rusak, bisa kena balak, bisa kena fitnah. Tapi lek wong tidak ngerti, ya buang tanaman yang mengganggu tadi itu dengan susah. Manire api hijau misalnya, ya masih hijau, tidak semuanya baik. Ya ada yang hijau tapi membahayakan, merusak gitu. Manire pirang atus sewu tak tokno misalnya, berapa juta saya keluarkan itu zakat itu. Ya memang kelihatannya uang keluar, tapi pada hakikatnya itu adalah uang yang membahayakan. Lek dak ditokno tambah justru bahaya. Karena itu dikeluarkan. Dengan mengeluarkan zakat, maka kita akan mendapatkan manfaat dan dijauhkan daripada keburukan. Fal malul muzakka muhassan wa mahfuz fi hirzillah. Harta yang sudah dizakati itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta yang sudah dizakati itu harta yang thayyib, yang baik, harta yang mubarak, penuh dengan berkah. Tapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tadi itu menjadi harta yang khabith, yang jelek, yang buruk, wa ghairu mubarak, dan keberkahannya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, ma khalatatiz zakatu malan illa mahaqathu. Tidaklah ya bagian zakat yang seharusnya dikeluarkan kepada fakir miskin, tapi tidak dikeluarkan, sampai campur sama harta kita sing seharusnya metu, ternyata tidak dikeluarkan.
campur dengan harta kita. Kalau sudah yang seharusnya dikeluarkan ini campur sama harta, maka akan menghilangkan, mencabut keberkahan harta kita. Ndak tambah akeh tambah sugih aku. Ndak ketokno zakat tambah sugih iki buktine tambah nambah pabrik misalnya tambah nambah pegawai. Ya diambil berkah itu bukan hilang nominalnya, bukan. Tapi kadang-kadang nominalnya nambah. Aku ndak ngetokno zakat, biyen hartaku misalnya 200 juta, sekarang alhamdulillah 400 juta. Wis alhamdulillah barokah ya. Lek ngono ndak tak tokno maneh zakate tahun meneh misalnya. Ya memang nominalnya kadang-kadang tambah, tapi di waktu yang sama ternyata harta ini menyebabkan masalah-masalah. Ribut ambek bojone ndak entek-entek. Ya, ribut tok, tapi duit akeh. Tapi uripe ribut tok sama bojone. Keliru didik rame, iki didik salah paham sedikit rame. Anaknya ndak iso ngaji. Kalau disuruh nggak mau, kalau ngomong sama dia ngangkat suara, kurang ajar. Ya itu berarti tidak ada berkah berarti, walaupun nominalnya nambah. Nah ini kan tidak ada yang mau punya kehidupan seperti itu. Duit ya kayak tapi ribut tok di jero omah kan ndak buat apa. Duit di rekening mek 3 juta 5 juta tapi seneng. Mbak bojone seneng, mbak anake iso ngaji, nurut, bakti sama orang tua, jadi anak-anak yang baik, walaupun tidak banyak uang, gitu ya. Tapi berkah. Ya metu keliling-keliling sepeda motoran, ya seneng sudah. Iki duwe motor, omahe loro, tapi ribet tok uripe. Karena tidak membayarkan zakat. Apa manfaatnya kalau hartanya banyak tapi tidak ada keberkahan di dalamnya? Nah, kita lanjutkan dulu pembacaan kitabnya. Wa man'uha mujibun li ihlakiha. Kalau ada orang mencegah tidak mengeluarkan zakat, itu pasti akan hancur hartanya. Yaitu tadi ya, mu'adzibun limullakiha, maka harta tadi akan menjadi penyebab pemiliknya disiksa oleh Allah Subhanahu. Di dunia wis dicabut berkahe, di akhirat nanti disiksa karena tidak menjalankan kewajiban, karena tidak membayarkan zakat. Yutawwaquna yaumal qiyamati hayyah. Nanti di hari kiamat harta-hartanya itu akan dirupakan ular-ular yang besar, kemudian digantungkan ke leher-lehernya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang itu dibangkitkan sesuai dengan amal-amalnya. Sing dia beramal ketika dibangkitkan itu wajahnya seperti bintang-bintang di langit, ya, mengeluarkan sinar, kerlip-kerlip gitu, ya, padang wajahnya. Ada yang lebih hebat lagi amalnya, ketika dibangkitkan nanti oleh Allah, wajahnya seperti bulan purnama, luwih terang maneh. Ada yang lebih daripada itu, ya. Para ulama-ulama, orang-orang yang soleh, para wali-wali, ketika dibangkitkan oleh Allah, wajahnya seperti matahari, lebih terang lagi. Sebaliknya, ada orang-orang yang dibangkitkan dengan kondisi yang jelek, yang buruk. Ada orang dibangkitkan kemaluannya membesar. Kenapa? Tukang zina. Ada orang yang dibangkitkan lidahnya panjang sampai ke bawah. Kenapa? Lek ceramah menyebar fitnah.
Ada yang dibangkitkan perutnya gede sehingga mau berdiri itu tidak bisa, jatuh. Apa ngadeg ngeblak mana. Ini orang-orang yang renten mangan riba. Juga orang-orang yang tidak membayarkan zakat itu ketika dibangkitkan nanti di lehernya dikalungkan ular-ular yang besar. Jadi ketika itu manusia memandang temennya itu langsung ngerti, oh ini beda bayar zakat, oh ini renten biar, oh ini begini ini. Kenapa? Nampak semuanya. Lek saiki kan tidak ketok kan ya. Sekarang tidak kelihatan, ya tertutup dengan pakaian dan lain-lain. Tapi nanti di hari kiamat akan dinampakkan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum kayya ba'da kayya. Dan nanti harta benda yang mereka simpen-simpen itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bara api neraka sampai panas. Emas-emas, perak-perak, benda-benda yang mahal-mahal yang disimpan sama dia tidak dibayarkan zakatnya itu akan dipanaskan sama Allah. Kemudian dinyonyok nang nang baduke wong sing ndak zakat itu. Ya ditempelkan ke perutnya dia, ke punggungnya dia sampai dia teriak-teriak kepanasan. Dan itu bukan sekali dua kali, terus disiksa seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama." Di hari harta-harta itu akan dipanaskan oleh Allah di neraka jahanam. Kemudian setelah panas harta-hartanya, fatuqwa biha jibahuhum. Dengan harta yang sudah panas disetrika orang-orang tadi yang tidak mengeluarkan zakat. Baik di mukanya dia, di perutnya dia, di punggungnya, semuanya ya disetrika oleh malaikat. Ini siksa daripada orang yang tidak membayarkan zakat. Dikatakan oleh para ulama, orang yang tidak mengeluarkan zakat itu ditakutkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Keluar daripada kehidupan dunia tidak membawa agama Islam. Dicabut Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang siksa orang yang tidak membayarkan zakat ini dimajukan sama Allah. Sebelum mati sudah mendapatkan siksanya. Waktu hidup mendapatkan siksanya. Sebagaimana terjadi kepada Qarun. Qarun ini hidup di zamannya Nabi Musa. Dari kelompok Bani Israel. Ya, terkenal Qarun ini orang kaya tapi tidak mau membayarkan zakat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Ketika Qarun memamerkan gitu ya, hartanya itu dikarak begitu, ditunjukkan sama orang-orang kalau dia itu kaya. Kayak parade begitu ya, kayak 17 Agustusan gitu ya. Tapi ini mamerno harta, kekayaan. Emas-emasnya semuanya dikeluarkan semua dikarak. Tengah-tengah dikarak, maka bumi ini dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hartanya Qarun masuk ditelan bumi sak wong-wonge pisan. Makanya ada istilah sekarang ini kalau ada orang nemu harta karun dah. Tekon di karun niku Qarun niku ya. Karena harta yang sangat banyak kemudian ditelan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau zakat. Lek ana wong ngeduk-ngeduk nemu emas misalnya, wah harta karun nih ya. Ya hartanya Qarun niku ya. Samanya Bani Israel itu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala,
akan dikalungkan harta-harta yang mereka kikir, pelit untuk mengeluarkannya nanti di hari kiamat. Para ulama mentafsiri, ya apa harta dikalungkan, harta-harta tadi itu dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ular-ular yang besar. Ya, kalau kita tidak tergolong orang-orang yang berharta yang tidak wajib zakat, ya wis tidak wajib zakat. Bukan berarti mari ngono ndak ngetokno duit blas, bukan ya. Ya tetap kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah itu ndak nunggu sugih, tidak nunggu kaya begitu ya. Sebagian orang-orang soleh terdahulu itu kalau satu hari kerja misalnya dapat 50.000 misalnya, itu yang 25 dilebokno masjid, sing 25 buat makannya dia sehari. Lu meneh apa jari meneh gitu. Kalau kita kan ndak, sakulan iki apa berhasil gitu ya, kelasnya kita itu ya. Kalau kelasnya orang-orang dulu, besok itu apa katanya Allah, sudah Allah yang ngatur rezekinya, yang penting hari ini saya bisa makan, ya wis saya buat sedekah gitu. Ada lagi yang dia kerja, setiap mendapatkan harta itu dibagi 3. Setiap mendapatkan harta dibagi 3. Satu bagian buat dia dan istrinya, satu bagian diberikan kepada ibunya, satu bagian disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Ternyata wong tidak tambah melarat, tambah sugih. Yaitu tadi, senang sedekah, lebih-lebih sedekah kepada ibunya sendiri. Arek-arek saiki lak medhit ambek ibu ya. Perhitungan. Padahal ibu itu sing dipikirno anaknya dulu. Walaupun dia ndak makan misalnya, yang penting anaknya makan. Walaupun dia ndak pegang uang, yang penting anaknya sangu, kan begitu. Ternyata setelah menikah lali anaknya. Kon duwe duit tali, waduh bu pas ndak gowo, padahal gowo. Ndek kesake ono pada goro. Nah ini ndak ada berkahnya ini anak-anak seperti ini. Ya. Yang masih kita saksikan itu masih ada anak-anak yang setiap hari ke ibunya, setiap hari. Itu ketika nyampe ke ibunya, iku dompetnya langsung dikekno ibuke. Sak karepe kabeh njupuk pira. Ya untungnya ibuke ya ibuke ya perasaan juga begitu ya. Iki anakku duwe bojo, duwe anak begitu ya. Ya njupuk mek 50 misale. Lah ibuke ndak mikir njupuk kabeh ngelu ya. Ya anaknya Masya Allah, anaknya baik, bakti, ibunya juga mikirkan keadaan anak. Tiap datang ke ibunya dikekno dompetnya. Sakarepe ibu siapa njupuk piro, bebas begitu ya. Nah ini yang urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita daripada pemberian-pemberian, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Keluarga kita mudah diberkahi oleh Allah, istri anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi istri yang diridhoi oleh Allah, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu, mudah-mudahan bisa terbiasa bersedekah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sangu kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.